Halo, perkenalkan nama saya Yun Variasi dengan NIM 22109121200005 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2022, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan membuat video tentang One and Needs tentang pelayanan kesehatan untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Ananda Setiawan, SPD, MPD. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada definisi dari want atau keinginan, yaitu merujuk pada preferensi atau keinginan subjektif seseorang terhadap jenis pelayanan kesehatan tertentu. Ini mencakup aspek-aspek seperti kenyamanan estetika atau kemewahan yang mungkin tidak penting secara langsung untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan, tetapi diinginkan oleh individu. Yang kedua ada definisi dari needs atau kebutuhan, yaitu merujuk pada pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menjaga atau memulihkan kesehatan seseorang. Kebutuhan kesehatan bersifat lebih mendesak dan esensial bagi individu dan masyarakat pada umumnya. Lalu ada cara pengukuran. Yang pertama dapat dilakukan dengan cara interview, yaitu melibatkan pertanyaan langsung kepada responden untuk memahami preferensi dan keinginan serta kebutuhan mereka terkait pelayanan kesehatan. Wawancara sendiri dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon, atau biasanya dilakukan oleh peneliti atau staf terlatih. Yang kedua ada survei. Survei adalah metode pengumpulan data yang melibatkan distribusi kuesioner kepada responden. Kuesioner dapat berisi pertanyaan tertutup, baik berupa ya atau tidak maupun skala Likert atau terbuka, dan bisa disebarkan secara online melalui post sosial media atau langsung kepada responden tersebut. Yang ketiga ada observasi. Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku dan interaksi individu terhadap pelayanan kesehatan. Ini dapat dilakukan di lingkungan klinis atau masyarakat untuk memahami bagaimana orang berinteraksi dengan sistem kesehatan atau mengalami layanan kesehatan. Yang keempat ada studi pasar. Studi pasar melibatkan analisis data dan informasi untuk memahami preferensi, tren, dan perilaku konsumen terkait dengan layanan kesehatan. Ini dapat melibatkan penggunaan data yang tersedia, analisis kompetitor, dan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan permintaan konsumen. Yang kelima ada diskusi. Diskusi kelompok fokus melibatkan pertemuan kelompok kecil orang dengan moderator untuk mendiskusikan topik tertentu terkait pelayanan kesehatan. Diskusi ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang preferensi dan persepsi konsumen terhadap pelayanan kesehatan. Mempengaruhi yang pertama yaitu kebutuhan fisik. Faktor ini mencakup kebutuhan dasar untuk perawatan medis yang berkaitan langsung dengan pemulihan atau pemeliharaan kesehatan fisik individu, seperti diagnosis dan pengobatan kondisi medis. Yang kedua ada kebutuhan psikologi, yaitu kebutuhan psikologi mencakup aspek-aspek seperti dukungan emosional, rasa aman, dan kenyamanan psikologis yang dapat mempengaruhi preferensi dan persepsi individu terhadap pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu dengan sistem kesehatan atau layanan kesehatan tertentu dapat mempengaruhi preferensi dan kebutuhan seseorang. Pengalaman positif maupun negatif sebelumnya dapat membentuk persepsi dan harapan individu terhadap layanan kesehatan di masa depan. Dan yang terakhir ada budaya dan lingkungan. Faktor budaya dan lingkungan mencakup norma, nilai, dan praktik kesehatan yang berbeda di antara kelompok etnis, sosial, atau geografis. Hal ini dapat mempengaruhi preferensi, kepercayaan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Misalnya beberapa budaya mungkin memiliki preferensi terhadap obat-obatan tradisional daripada perawatan medis modern. Lalu ada contoh want and needs beserta alasannya. Yang pertama adalah contoh want atau keinginan. Seseorang mungkin menginginkan kamar perawatan pribadi dengan fasilitas mewah seperti televisi layar datar dan menu makanan khusus selama masa perawatan di rumah sakit. Alasannya mungkin karena untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas pengalaman perawatan. Lalu yang kedua ada contoh needs atau kebutuhan, yaitu seorang pasien dengan luka parah membutuhkan pelayanan medis darurat yang cepat dan efektif, termasuk perawatan trauma dan tindakan bedah jika diperlukan. Kebutuhan akan perawatan medis segera adalah esensial untuk memperbaiki kondisi kesehatan yang mengancam jiwa. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video saya.